Ada kebakaran coba. Kemudian ada orang di sebelah sini ada katakan gap, ada jurang lah kata gitu. Sebelah sini baru ada bangunan lagi. Dia tidak akan selamat kecuali loncat. Kalau dalam kondisi normal, begitu kita mau loncat mikir-mikir, nyampe nggak nih? Nyampe nggak nih? Nyampe nggak nih? Kan gitu dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kebakaran, apa mikir nyampe apa enggak? Loncat aja karena keyakinan saya yakin bisa selamat, dia loncat nyampe itu. Begitu dia nyampe ngeliat orang, ya Allah saya bisa loh loncat gini. Bukankah didorong oleh keyakinan itu? Bukankah kalau gitu kita harus meyakinkan dulu doa yang kita baca ini, bukan teks yang kita baca. Maka arahan pertama Quran itu atau a'udzu birabbil falaq karena manusia minta perlindungan kepada Allah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang hebatnya luar biasa. Yakin 100%. Dulu ada tukang pijat namanya Selamat. Sama tukang pijat, maaf saya bukan membicarakan keburukan, enggak. Contoh aja contoh. Selamat ini tukang pijat kampung biasalah. Tapi Selamat ini doa. Ya Allah, jadikanlah saya tamu untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya Allah. Itu doanya itu. Ya Allah, jadikanlah aku tamu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tukang pijat kampung, dia yakin kepada Allahnya pengen berangkat haji. Temannya sama-sama tukang pijat. Ketika dengar Selamat, ya Allah, jadikanlah aku tamu untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini ya Allah. Sebelahnya begitu selesai dengar Selamat doa, selesai doa, kata yang sebelahnya bilang, kalau doa sesuai nama kantong. Kata yang temannya, kenapa? Kalau sampean pengen haji, berapa kecamatan yang mesti dipijat? Kecamatan dia bilang gitu. Berapa kecamatan yang kita mesti pijat kita bisa melaksanakan ibadah haji? Ya sesuai nama kantong aja lah. Gitu. Maka Selamat, saya akan minta kepada Allah bukan kepada manusia. Saya yakin Allah mengabulkan. Dan Selamat ini ketemu sama orang kaya yang pengen berangkat haji tapi mikir begini. Begitu suami istri pengen berangkat haji ini, suaminya bilang, kalau papa berangkat haji takutnya ntar pegel segala macamnya ini gitu. Terus istrinya bilang, mama kalau bawa haji cuma buat pijat doang, nggak mau ah. Gitu. Rupanya dia langganan sama Selamat, cocok sama Selamat ini. Akhirnya kata orang berangkat haji gini, kenapa nggak bawa si Selamat aja? Ntar sampai di sana kalau papa pegel, habis tawaf, habis sa'i, kan dia bisa mijet tuh, gitu kan? Dia aja yang mijetin, jangan mama suruh pijetin. Ah, udah kita bawa aja si Selamat. Berangkat cuma satu orang, nggak 2 kecamatan loh. Ya, dia nanya berapa kecamatan yang bisa dipijat. Iya, satu orang bisa berangkat tuh. Kenapa? Karena yakin dari hatinya dia meminta kepada Allah yang hebat itu. Kalau gitu sekarang, doa yang kita panjatkan ini yang kita luruskan kan keyakinan dulu, bukan teks yang kita pilih. Ya, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah. Dan kita minta dirinci, mintanya dirinci. A'udzu birabbil falaq min. Nih, rinci itu. Ya, rinci min itu sebagian dari rincian. Min syarri ma khalaq. 1. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. 4. Kalau gitu doa yang diajarkan oleh Quran dan agama ini, kalau berdoa itu mintalah doa secara rinci gitu loh. Jangan minta yang global. Atau dengan kata lain, jangan minta yang terbaik dari Allah itu. Kita kan suka gini, kalau minta kita kepada Allah gimana? Ah udahlah, minta yang terbaik aja udah, nggak usah rewel. Pokoknya kita minta yang terbaik aja dari Allah lah, gitu ya. Seringkali kita dengar orang seperti ini. Ungkapan begini tidak disetujui oleh pandangan ulama setahu saya. Kalau doa ajaran Quran kah itu, ajaran hadis kah itu, banyak rincian-rinciannya loh. Kamu maunya apa? Yang terbaik menurut kamu apa? Yang minta kepada Allah dengan keinginan kamu dengan rincian itu. Jangan minta yang terbaik. Sebab kalau kita minta yang terbaik, minta kepada Allah, nanti doa orang nggak ada yang panjang itu kalau doa. Kalau cuma minta yang terbaik, nggak ada rintihan, nggak ada panjang dalam doa, nggak ada lama-lama dalam doa. Kalau kita cuma minta yang terbaik. Kalau kita minta yang terbaik, doa kita pendek. Begitu kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita baca doa deh. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kan doa kita model kayak begitu doang udah. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Udah enggak usah panjang-panjang, enggak usah rewel-rewel gitu. Padahal doa di dalam Al-Qur'an itu mengajarkan atau hadis mengajarkan kepada kita rinci. Bahkan ada pandangan ulama yang saya kutip walaupun mungkin kalimatnya agak kurang nyaman menurut kita ini. Kalau doa paksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kamu itu. Gitu dia bilang. Kenapa dia orang bangsa? Kita nggak nyaman dengan kalimat ini. Paksa Tuhan untuk mengabulkan doa kamu itu tuh. Gitu. Kita kayaknya kok Tuhan dipaksa. Apa bener Pak? Apa etis nggak sih kalau kita maksa Tuhan itu? Kita nggak usah maksa-maksa Tuhan untuk mengabulkannya. Tapi menurut saya dan beberapa ulama itu benar paksa Tuhan untuk mengabulkan. Karena kalau doa itu menggunakan teks memaksa sebenarnya sih. Ada yang sholat duha di sini. Begitu sholat duha kita baca. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu.
Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Kan doa salat duha kan gitu. Coba diterjemahkan. Ya Allah, andai kata rezekiku itu masih diangkat di atas langit, turunkanlah. Maksa enggak? Kalau seandainya rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Maksa enggak? Kalau seandainya rezekiku itu sulit, mudahkanlah. Maksa enggak? Kalau seandainya rezekiku haram, halalkanlah. Maksa enggak? Paksa Tuhanmu itu. Gitu. Kenapa kamu maksa? Bukan soal etis nggak etis. Saking kamu butuh terhadap apa yang kamu inginkan, sampai teksnya kayak gitu. Sebagaimana anakmu butuh kepada kamu, kalau dia mau ganti handphone, handphonenya rusak atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ganti, tukar tambah 2 juta gantinya. Anak-anak kita nggak punya uang 2 juta, apa yang dilakukan? Dia paksa orang tuanya untuk gantiin handphone itu. Pak, handphone kakak udah nggak sesuai lagi, mengkuliah nih, nge-like mulu, nge-hang nih. Gitu. Terus ganti pak, ganti pak. Kenapa kamu nggak ganti? Ya mana punya kakak bisa gantiin. Dan ntar, gitu. Nah pas begitu saya bilang ntar, saya masuk kamar mandi, bersih-bersih, pas begitu keluar, dia nongol. Gimana pak? Ya ntar lah, baru juga keluar dari kamar mandi. Kan gitu, dia Uber ke atas ditanyain, kapan pak? Ini ada loh pak di toko yang suka kita beli pak. Semua gitu, kenapa dia Uber bapaknya terus? Kan dia nggak sanggup dengan harga 2 juta mengganti handphonenya dia itu. Sekarang kita Uber Tuhan itu. Kenapa kita Uber Tuhan dan kita paksa? Karena yang saya minta, saya nggak bisa mengabulkan dan bisa mewujudkan ini. Saya Uber, saya paksa Tuhan, saya mengabulkannya. Karena kalau saja ada Tuhan selain Allah, pasti saya minta ke situ. Karena nggak ada Tuhan selain Allah, dan saya hanya yakin kepada Allah, saya cuma minta kepada Allah, saya Uber dimanapun itu. Bukan karena gitu. Nah, kul a'udzu birabbil falaq. Rinci. Ada 4 macam-macam, jadi dia minta yang terbaik saja. Masih banyak sebenarnya, cuma udah dititit gitu kan, saya jadi nggak enak, deg-degan saya kalau dengar suara itu tuh, deg-degan banget gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan di lain waktu selanjutnya lagi a'udzu birabbil falaq to be continue part 2 insya Allah gitu ya. Jadi doa dalam kehidupan manusia. Mungkin tadi saya lihat ada yang bawa ada 1 atau 2 pertanyaan untuk didiskusikan. Kalau saya sanggup jawab, saya jawab. Kalau enggak, jadi PR bagi saya karena saya bukan ChatGPT yang kalau ditanya langsung jawab. Ini dulu. Tadi mau mati, mau pakai komat dengannya langsung aja. Ada takbir, doa. Nah, terangkan lebih lanjut tentang kasar. Ya, kemudian banyak ini. Setidaknya begini Pak, pertanyaan Bapak takdir itu, inilah yang menyebabkan umat Islam itu akhirnya muncul aliran-aliran dari persoalan takdir. Dari persoalan atau diskusi takdir inilah muncul Jabariyah, muncul Murji'ah, muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan gara-gara mendiskusikan takdir ini. Yang tidak akan pernah bertemu antara siapapun ketika mendiskusikannya. Jangan pikir kalau saya sudah jawab semua masih iya, belum tentu. Dari zaman dulu berbeda. Gitu. Cuma saya akan menjawab sesuai dengan keyakinan dan paham saya. Gitu ya. Bahwa ketika Allah menetapkan makhluk ini, sebelum makhluk itu ada, Allah sudah menetapkan takdir atau kadar bagi makhluk itu. Sudah ada. Gampangnya gini Pak, kalau ada sinetron yang mau dibuat, kira-kira sinetronnya dulu apa skenarionya dulu? Skenario kan? Kita pengen bikin ini nih, gitu kan? Belum dibikin, orangnya belum ada, pemainnya, cuma karakternya sudah ada, gitu. Skenario udah lengkap itu. Lengkap. Begitu skenario udah oke, baru kita cari pemainnya, casting. Ini peran ini, jalankan apa yang dalam skenario ini. Nah, itulah takdir setidaknya dalam bahasa gampangnya. Sebelum kita ada, apa yang akan kita lakukan sudah ada di sini sudah. Tapi harus dipahami nih, saya mengenal paham bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah dalam takdir ini bukan harga mati. Dia bisa berubah di tengah jalan itu. Bukan harga mati, tapi tetapkan aja dulu. Bukan harga mati.